Kehadiran Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara bakal menarik minat banyak investor datang ke Kalimantan Timur. Diketahui, saat ini pemerintah sedang gencar menggait investor untuk masuk ke IKN Nusantara. Berbagai sektor investasi pun dilirik, mulai kesehatan, pendidikan, properti, hingga pariwisata. Terbaru, sektor transportasi pun turut menarik minat investor. Contohnya para pengusaha yang berasal dari Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, Gapasdap. Saat melangsungkan musda di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Gapasdap menyatakan sikap atas keberadaan IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Ketua Umum Gapasdap, Khoiri Sutomo menyatakan siap ikut serta dalam menunjang adanya IKN Nusantara. Kalimantan Timur dalam menyongsong IKN ke depan, Gapasdap turut menunjang terutama dalam sektor transportasi yang termasuk dalam tulang punggung perekonomian, ucapnya. Lokasi ibu kota negara berada di Penajam Pasir Utara dan sebagian Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dinilai sangat strategis dari sisi transportasi. Ia menambahkan, dengan adanya IKN nantinya kebutuhan sumber daya manusia pastinya akan turut meningkat. Jika saat ini penyeberangan hanya dilakukan sebagai alat transportasi dari kabupaten ke kota, nantinya bisa saja sebagai sektor pariwisata, ucap Khoiri. Gapasdap pun menginginkan pemerintah membangun iklim usaha yang kondusif di IKN Nusantara. Justru itu tugas kami untuk mengusulkan kepada pemerintah agar menciptakan iklim usaha yang kondusif, yang tercipta adanya keseimbangan, ucapnya. Di kesempatan lain, Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono menjelaskan peluang investasi di IKN Nusantara. Beberapa sektor yang diminati investor diantaranya adalah kesehatan, pendidikan dan bangunan-bangunan komersial termasuk juga bangunan-bangunan untuk hunian. Alhamdulillah jumlah investor yang berminat untuk investasi di IKN Nusantara tahap awal ini cukup banyak, kata Bambang. Meskipun demikian Bambang mengatakan, pihaknya terus membuka peluang bagi investor lainnya, untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan IKN Nusantara terutama di beberapa sektor lainnya, seperti transportasi, smart city, pertanian logistik, farmasi, energi bersih, dan lain sebagainya. Bambang menegaskan pihaknya membuka peluang investasi tak hanya kepada investor besar. Badan Otorita IKN juga membuka peluang investasi dari sektor UMKM. Adapun untuk kepastian hukum bagi investor untuk berusaha, pihaknya tengah menyelesaikan dokumen One Map, One Plan and One Policy yang akan menjadi rujukan operasional dalam pembangunan IKN. Selain itu disiapkan juga satu rancangan peraturan pemerintah yang berisi insentif khusus untuk berinvestasi di IKN. Adapun peraturan pemerintah tersebut mencakup mengenai penyederhanaan, proses perizinan, pertanahan, perpajakan, insentif seperti tax holiday dan lain sebagainya. Melalui insentif tersebut, pemerintah ingin mewujudkan investasi di IKN Nusantara lebih menarik dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Ia menegaskan, pembangunan IKN Nusantara bukan hanya sekedar pembangunan fisik semata, tetapi juga membangun kota yang layak huni dan dicintai warganya. Diharapkan tahun 2024 nanti Bambang berharap, dapat membangun sebagian dari kota yang memiliki ekosistem yang lengkap. Sudah nonton? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!